Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sazali dalam dunia Sumatera. Nah, kali ini ya saya akan share pengalaman saya berada di Kota Makkah Al Mukarramah selama beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah tengah hari ataupun siang hari ya. Terlihat semua orang bergegas menuju ke Masjidil Haram atau ke masjid ya. Dan ini bukanlah waktu sholat, masih lama waktu sholat waktu ini ketika ini, tapi semua orang bergegas menuju ke Masjidil Haram. Dan mungkin diantara mereka ada juga yang ingin umrah ataupun ingin beribadah lainnya ya. Dan terlihat ya di sana sini adalah yang berpakaian seragam itu adalah polisi Arab Saudi ya, yang mengawal di sekitaran Ka'bah. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran yang dapat saya gambarkan ya. Kalau kita melewati jalan-jalan tersebut ya, dan kadang-kadang jalan yang kita lewati itu otomatis sebentar saja sudah ditutup. Nah, semua yang berpayung hijau itu adalah yang polisi berpakaian seragam ya. Dan mereka akan menyetop ataupun melarang mereka yang masuk yang tidak diinginkan di pintu-pintu tertentu. Nah, seperti pengalaman saya beberapa waktu yang lalu ya, kalau kita ingin masuk ke Masjidil Haram ataupun di tempat di mana Ka'bah berada, kita yang laki-laki harus menggunakan atau mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian yang tidak berjahit seperti yang terlihat di awal video tadi ya. Dan itu adalah pakaian yang khusus untuk mereka yang masuk ke Masjidil Haram ataupun di tempat di mana tempat Ka'bah berada ya, di sekitaran Ka'bah ya. Dan kalau kita tidak berpakaian seperti ini ya, ini adalah rekan saya ketika umrah beberapa waktu yang lalu ya. Dan kalau kita tidak berpakaian seperti itu, dan otomatis kita tidak boleh masuk ke tempat Ka'bah ataupun kita dilarang ya masuk ke jalan tersebut. Karena jalan tersebut ya, seperti terlihat di awal tadi ya, penuh dikawal oleh polisi. Dan juga jalan-jalan lainnya juga di sini ya sangat banyak polisi mengawasi situasi di sekitaran sini. Dan ini adalah sekitar WC 6 dan masih di pinggiran ya. Dan ini ketika kita mencari jalan masuk. Dan seperti yang kita ketahui juga ya, pada saat saya berada di Kota Makkah beberapa hari yang lalu, dan itu adalah sangat-sangat padat, dan itu mungkin boleh dibilang adalah puncaknya umrah ya, karena waktu itu adalah sangat-sangat padat sehingga kita susah untuk bergerak. Dan sekiranya kita dalam kumpulan atau grup ada 4-5 orang dan salah satu teman kita tercicir ataupun kehilangan kontak dengan teman lainnya, nah jangan harap ya seperti itu ya. Kalau terjadi seperti itu, jangan harap mereka akan ketemu lagi. Dan harus pandai-pandai sendiri ya pulang ke hotel. Karena untuk mencari seorang teman dalam orang seramai ini, boleh dibilang jutaan kali ya, dan itu adalah sangat-sangat susah. Mungkin kalau mereka ada handphone, boleh kita jumpa di satu tempat ya, boleh ditunggu. Tapi kalau mereka tidak punya handphone dan kita akan mencari mereka, Allahu alam tidak akan ketemu ya. Masa? العربية عندكم
Skornya ada 379 Mas. Nah, kalau dari hotel saya ya, yaitu berdekatan dengan WC 6 dan 7 dan jalan yang paling dekat untuk menuju Masjidil Haram ataupun di depan Ka'bah adalah pintu 79. Nah, boleh dibayangkan ya kalau pintu sebanyak itu ya, bagaimana kita mencari pintu lainnya ya. Dan otomatis kita, nah ini adalah ketika saya dan teman ya melewati laluan polisi ini, dan maaf ya kamera saya sampai terbalik karena saya tidak sadar ya, karena waktu itu kita adalah ditahan oleh polisi ya, dan dibolehkan lewat satu-satu. Jadi saya tidak mengacungkan kamera waktu itu, jadi minta maaf. Hasan. Dan ini adalah jalan menuju masuk ke Masjidil Haram ya. Dan di mana di dalamnya kita terus menelusuri sampai ke depan Ka'bah. Nah, sebelum masuk ke dalam masjid ya, semua alas kaki termasuk sandal ataupun sepatu harus ditanggalkan dan disimpan satu-satu ya. Dan mungkin di sini ya ada yang melihat hampir semua jemaah membawa tas ataupun bag sandang, dan itu nah seperti yang terlihat di video ini ya, dan itu gunanya adalah untuk menyimpan alas kaki kita, sepatu ataupun sandal. Karena di dalam sini ya, di dalam masjid tidak boleh memakai alas kaki dan semua harus berkaki ayam ya. Maka peralatan kita, sepatu ataupun sandal harus disimpan baik-baik di dalam tas masing-masing. Karena kalau di sini ya bukan tidak ada tempat penyimpanan sandal di luar ya. Tempat penyimpanan sandal itu ada. Tapi boleh dibayangkan kalau kita menyimpan sandal di sini di pintu 79 ketika masuk saya tadi ya, dan sekiranya kalau keluar nanti pintu 79 ditutup, kita keluar di pintu 6 atau pintu 8. Nah, bagaimanakah kita caranya mencari sandal? Kita boleh berkeliling satu Masjidil Haram ini ya, dan mungkin boleh satu hari. Nah, itulah kira-kira ya. Jadi untuk lebih amannya, sandal kita amankan, kita masukkan ke dalam tas masing-masing. Số này được đấy. Số này rồi, một con. Lebih lancar ya kok. Iya. Insyaallah. Vậy quý mới là cầm áo gàng học của gàng gầm. Thôi là. Đâu à? Cắt cái này đã, đâu à? Nah, ini adalah jalan turun ya untuk menuju ke depan Ka'bah. Dan sekali lagi saya minta maaf ya, ini adalah kamera HP. Jadi kameranya kadang-kadang terbalik, kadang-kadang posisinya betul. Karena kamera ini ya atau HP ini saya pegang dengan erat-erat, karena maklum sendiri ya, di sini orang terlalu ramai. Jadi ya, tidak ada yang menggunakan kamera profesional ataupun kamera biasa. Jadi semua orang menggunakan kamera HP. Jadi nah, di ujung sana sudah terlihat ya Ka'bah
di belakang pagar tersebut ya. Dan sekarang kita akan menuju ke sana. Dan jumpa lagi ya di video seterusnya ya, karena video ini saya akan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum.